Permasalahan fikih tidak? Ya. Dari mana kita memahaminya? Nah, kalau ini yang dikembangkan jadi beda. Fikih dikembangkan beda lah Ustaz? Tidak, karena permasalahan hidup terus akan ada. Barangkali hari ini ada online, ada lagi pinjol yang kalian hancur dibuatnya itu. Ya, utang 1.000 bayar 1.000.000, meninggal di tempat. Gitu pinjol itu sekarang. Ya. Nah, dan mungkin akan ada permasalahan-permasalahan baru di kemudian hari terus sesuai dengan perkembangan zaman. Paham? Jadi ini maksudnya adalah perkembangan itu. Nah, di zaman Rasulullah dan Rasulullah itu fase dalil. Tadi kalau Ustaz sebutkan bagaimana cara mereka menghafal fikih atau memahami fikih dengan cara memahami atau menghafal dalil. Oleh karena itu yang menyebabkan terjadinya khilaf di antara para sahabat di kemudian hari. Karena tidak ada satu sahabat pun yang menghafal seluruh hadis dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam secara sempurna. Misalnya, dia udah menghafal seluruh hadis tersebut, sebagiannya di tempat-tempat yang lain, enggak ada. Yang benar adalah di sahabat ini sekian, di sahabat ini sekian, di sahabat ini sekian. Di kemudian hari setelah Rasulullah wafat, mereka berpencar. Ada permasalahan baru. Kebetulan permasalahan itu bisa dieksekusi dengan hadis yang ada di tangannya. Kemudian ada permasalahan baru, tidak dia dapatkan dalil yang ada pada dirinya. Sedangkan di dalam Al-Quran barangkali tidak mendapatkan rinciannya. Maka terjadi khilaf. Abdullah bin Mas'ud pindah ke Kufah. Di mana Kufah? Medan Johor. Kufah itu Irak. Di kemudian hari muncul namanya mazhab Abu Hanifah. Pusat pemerintahan ada di mana? Di Madinah pada masanya. Di kemudian hari dari mereka itu yang banyak hadis di situ, muncullah Imam Malik, nanti kita bahas, muncullah muridnya Imam Syafi'i, muncullah muridnya siapa? Ahmad bin Hanbal. Terjadi khilaf silang pendapat di antara mereka dalam masalah fikih. Kenapa? Karena sedikit banyaknya hadis itu yang ada pada mereka. Ya, itu juga di masa sahabat ini. Di masa sahabat, ya, permasalahan-permasalahan muncul, maka mereka saling mengeroyok. Apa saling mengeroyok? Jika tidak ada dalil ini pada dia di sahabat yang lain, apakah dia mengetahui solusi di sini? Atau tanyaannya sahabat yang lain, apakah dia pernah mendengar sesuatu dari Rasulullah tentang ini? Akhirnya itu maksudnya keroyokan di masa sahabat tersebut. Ya, oleh karena itu dari fikih di era sahabat itu menghasilkan dua produk. Ya. Begini, ada misalnya masalah ini dieksekusi dengan dua cara. Yang pertama, ada langsung sharih atau dalilnya yang jelas. Ada dia hasil istinbat, kesimpulan hukum namanya. Istinbat adalah kesimpulan produk hukum. Ya, kesimpulan dalam sebuah produk artinya adalah ada satu masalah bisa langsung dieksekusi. Contohnya masalah li'an. Atau misalnya ilmu waris. Ilmu waris sudah sangat jelas digambarkan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa. Ya, sudah belajar waris sekalian belum? Nanti kelas 12. Sudah? Baik. Disebutkan dia ini jelas. Kemudian ada yang sifatnya harus para sahabat itu berijtihad memahami dalil-dalil dari ini. Ini namanya istinbat. Seperti misalnya, tentu kalau kita berikan permisalan seperti tadi tua, ya,
di kemudian hari muncul di generasi sahabat misalnya ada permasalahan lalu yang bisa dikiaskan, dianalogikan ke masalah yang mirip. Itu namanya kias. Sama dengan tuak di sini nira dengan tuak di masa Rasulullah, satu dari perasan kurma anggur, satu dari nira di sini. Sudah? Tapi ada satu titik pertemuannya, apa itu? Sama-sama memabukkan. Maka di sana haram, ada nasnya, ada dalil yang mengatakan dalilnya haram, maka yang ini pun karena sama-sama memabukkan menjadi haram. Tetapi kalau kita lihat ini enggak ada dalilnya secara khusus, tapi adalah hasil kesimpulan hukum, itu maksudnya, paham? Ya. Jadi kalau kita memahami ya talibat, sebetulnya di era sahabat itu khilaf itu sedikit, perselisihan sedikit. Kenapa? Karena mereka mengembalikan seluruhnya kepada dalil. Di kemudian hari baru menjadi banyak sekali perselisihan karena muncul kaidah. Setiap mazhab memiliki kaidah dalam menetapkan hukum-hukum fikih. Paham? Baik. Fase yang kedua, kita lihat. Asru taqwinil madahib wa tadwin wa huwa daurun numu wa nadij lil fikih. Masa kemunculan mazhab dan pembukuan fikih. Dan ini adalah masa pertumbuhan dan kematangan fikih tersebut. Nadij, matang. Apa maksudnya? Setelah generasi sahabat, generasi siapa muncul? Setelah masa sahabat selesai, generasi siapa yang muncul? Tabi'in. Di masa itulah dikenal dengan istilah fuqaha sab'ah, 7 ahli fikih. Tugas kerja kelompok kalian semua, pergi ke perpustakaan, cari 7 ahli fikih. Fuqaha sab'ah, bukan qiraah sab'ah ya. Kita tidak bicara masalah qiraat di sini. Masalah 7 ahli fikih di era tabi'in muncul. Langsung disebut kata fikih. Ya, salah satunya Sa'id ibn al-Musayyib. 6 lagi kalian cari. Dah? Di masa inilah muncul juga para imam-imam mazhab. Siapa imam mazhab contohnya? Abu Hanifah. Oke, saya buat bagan biar paham ya. Ini mana ini? Kayaknya udah pernah saya tulis di sini atau di sana ya? Saya lupa. Di sana. Yallah. Saya hapus ya. Oke. Kalau kalian bisa seperti ini, bisa memahaminya, kalian bisa menjadi seorang pembicara dalam masalah perkembangan fikih gitu. Dan bisa kalian misalnya seminarkan untuk kalian sendiri. Dan itu seharusnya ujian praktek kita. Cuma nggak ada waktu. Ujian praktek kita itu duduk situ orang, dia membicarakan fase perkembangan fikih yang dibagi 3, begini itu praktek juga. Lalu kita duduk semua, nanti ditanyai dia. Kalau kalian studi di LIPIA Jakarta, kami dulu begitu. Dosen itu duduk doang. Permasalahan ini bahas. Ya, kemudian pekan depan majulah, jelaskan. Barulah kita ditanyai oleh teman-teman dari usul fikih, dari mustalah hadisnya, dari segala macam. Dilatih kita begitu lembaga pendidikan sebagian. Dan kita pun bisa ke arah sana, hanya saja kita masih daring ya. Kalau pada masa kami itu berbahasa Arab. Kalau saya suruh kalian berbahasa Arab, besok kalian datang, ya kan? Udah ini bahasa Arab kan gitu. Bahasa Indonesia. Seharusnya bisa seperti itu, cuma karena ujian kita juga kan sehari-hari dia nggak cukup. Oke, kita lihat. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat berpencar. Ada yang di Kufah, ada yang masih di Madinah. Ini pusat pemerintahan, pusat kekhalifahan masih di Madinah. Baik di era Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya, dan di Ali juga, karena nanti baru di era Muawiyah bin Abi Sufyan dipindahkan ke negeri Syam. Syam sekarang berapa negara? Syam
Pernah kalian dengar istilah Syam? Negeri Syam. Nah, berapa negara sekarang? Jangan lupa itu. Syam sekarang terbagi 4. 1 Palestina. 2 Yordania. 3 Lebanon. 4 Syria. 4 negara ini dahulu adalah wilayah teritorial Syam. 1 Palestina, 2 Yordania, 3 Lebanon, 4 Syria. 4 wilayah ini dahulu itu adalah wilayah teritorial Syam. Nah, baik, kita ke pusat pemerintahan masih di Madinah. Tatkala setelah Rasulullah wafat, maka para sahabat juga berpencar-pencar. Ada yang ke Mekah, ada yang ke Kufah. Yang ke Kufah, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian aksarus sahabat masih di Madinah. Sudah? Tentu kalau masyarakat kalau dia mayoritas itu sahabat, kita kembalikan permasalahan yang tadi saya sebutkan. Tidak ada satu sahabat pun yang mengumpulkan bagi dirinya sebuah hadis. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini atau di era sahabat dia bersama Rasulullah sepanjang 24 jam. Hatta istri-istri Rasulullah pun tidak seperti itu. Berarti ada di antara sahabat hadis ini ada yang lain, tergantung bagaimana dia bersama Rasulullah. Paham? Tentu kalau mayoritas sahabat berada di kota Madinah, maka hadis itu lebih banyak berada di Madinah. Makanya dari sini nanti muncul ke ulama-ulama itu dari namanya madrasah ahli hadis. Kenapa dikatakan ahli hadis? Karena mereka senantiasa mengeluarkan hukum-hukum sesuai dengan hadis dalil yang ada pada mereka. Kalau tidak ada di sahabat yang ini, cari di sahabat yang lain. Memungkinkan karena mereka berada di satu kota. Yang di sini namanya madrasah ahlu ra'i. Kenapa dikatakan ahlu ra'i? Logika dipakai analogi. Kayak tadi ada permasalahan baru, nggak ada dalilnya. Oleh karena itu butuh kias. Ditanya kepada pusat pemerintahan jauh, maka mereka melakukan banyak kias, ya. Kalau ini bagaimana hukumnya? Padahal dalam Islam apabila ada dalil tidak berlaku kias. Dari sinilah nanti muncul Abu Hanifah. Dari mereka muncul Malik. Muncul lagi Asy-Syafi'i. Muncul lagi Ahmad bin Hanbal. 4 mazhab. Ya, ini yang kita bahas ini munculnya era mazhab. Ini di sini. Di era ini. Ya. Nah. Dan di masa itulah mulai dibukukan kitab-kitab fikih. Imam Malik menulis Muwatta. Muwatta yang Malik itu berkaitan tentang fikih. Di dalamnya sebagian, ya. Kemudian ada juga dituliskan ya, meskipun bukan Imam Syafi'i yang menuliskan, muridnya. Ya, muncul kitab di dalamnya juga dibahas fikih. Ya. Intinya adalah di era mereka ini masih pakai sanad sebagiannya. Ya, belum dipisahkan secara khusus lebih mendetail, misalnya permasalahan tafsir ini ya, permasalahan akidah ini dia, permasalahan fikih ini enggak, masih satu kesatuan dalam masalah keilmuan, ya. Oleh karena itu kalau kita lihat kitab Syafi'i campur di dalam, ada masalah akidah, ada masalah fikih, ya. Baik. Itu di fase yang kedua. Fase kedua intinya adalah udah matang, ya, fikih itu, karena tinggal meletakkan kaidah-kaidah saja. Bangkit. Sudah meletakkan kaidah-kaidah saja. Ya, karena dalil sudah selesai di era Rasulullah SAW.
Kemudian ada fase yang ketiga, asrut taqlid wan nahdahul hadithah, wa huwa daurul jumud wat tawaqquf lil fiqhi. Fase taklid. Taklid itu mengikuti tanpa dalil. Apa katanya utai itu aja lah, itu namanya taklid. Dan kebangkitan era modern. Ya. Era modern maksudnya sini adalah fase jumud, statis, taklid. Ya, taklid artinya adalah mengikuti apa yang sudah ada, dan wat tawaqquf li fiqhi maksudnya adalah berhentilah perkembangan fikih di fase yang ketiga ini. Perkembangan fikih di fase yang ketiga ini berhenti, tidak ada lagi dikembangkan. Artinya adalah permasalahan sudah dituliskannya kitab fikih, sehingga tinggal merujuk lagi manusia ke kitab-kitab fikih yang ada. Setiap mazhab memiliki kitab. Setiap mazhab memiliki kitab fikih. Ini di fase yang ketiga. Tugas kalian bersama lagi. Tuliskan minimal satu sajalah. Satu kitab fikih mazhab. Setiap mazhab. Satu kitab fikih setiap mazhab. Misalnya mazhab Hanafi, kitabnya ini, penulisnya ini. Maliki kitabnya ini, penulisnya ini. Hambali kitabnya ini, penulisnya ini. Syafi'i kitabnya ini, gitu. Itu nanti itu kita ketahui di fase yang ketiga ini. Di fase ketiga ini kitab fikih sudah ada, sehingga tidak ada lagi suatu hal yang berkembang, ya. Lama ini, baru nanti di era kita ini lagi muncul penulisan kitab-kitab fikih. Kalau nggak lama, berhenti di situ. Nggak ada lagi orang yang mengeluarkan kitab fikih, ya. Yang ada apa yang mereka lakukan? Kitab fikih yang sudah ada diringkas, ringkasannya diringkas lagi, kemudian ringkasan tersebut disarah lagi balik, sarahnya tuh diringkas lagi. Itu saya sebetulnya beredar. Padahal memungkinkan buat saja kitab fikih yang baru, apa masalahnya? Dengan kembali meneliti dalil-dalilnya. Ini enggak pada era ini, kitab ini diringkas, ringkasannya disarah lagi balik, sarahnya diringkas lagi. Ya, insyaallah akan saya jelaskan bagaimana contohnya dalam mazhab Syafi'i, kitab-kitab mereka itu bagaimana beredarnya, insyaallah ya, jika masih ada waktu di kemudian hari. Selesailah kita yang membagi menjadi tiga. Jelas kah yang tiga ini? Tiga ini di era Rasul dan sahabat, kemudian ada era munculnya mazhab, kemudian era taklid, era di mana kitab fikih sudah muncul dan tidak ada lagi perkembangan fikih di situ. Begitulah muncul fikih yang sekarang kalian pelajari kalau kita merujuk kepada pembagian yang tiga ini. Sekarang kita membagi menjadi empat. Bagi yang mengatakan perkembangan fikih menjadi empat, kita lihat nanti di mana titik pertemuan mereka dengan yang tiga di atas. Ad-daurul awal, daurun nash'ati alladhi kana ayyamu hayatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa qad intaha hadha ad-daur bi wafatihi alaihi salatu wasallam ama 11 hijriyah atau ama 11 hijriyah. Fase yang pertama adalah fase kemunculan di masa hidup Rasulullah, dan fase ini berakhir dengan wafatnya Rasulullah pada tahun 11 Hijriah. Pada tahun 11 Hijriah. Taib. Intinya adalah perbedaan dengan yang pertama. Yang pertama mengikutkan era sahabat, sedangkan ini mencukupkan hanya di era Rasulullah SAW. Dan ini berakhir pada tahun 11 Hijriah, fase ini. Dan disitulah Rasulullah wafat. Ya, itu berarti fase munculnya fikih. Fase kedua, daurus syabab. Daurus syabab wan numu. Apa ini yang muncul ini?
darus sabaq wan numu ayyam sahabah wa kibar tabi'in wa qad istamarra hadha ad-dawru ila ma ba'da al-qarn al-awwal al-hijri biqalilin. Masa muda fikih dan masa perkembangan fikih di hari sahabat, di masa sahabat dan pembesar tabi'in. Siapa contoh pembesar tabi'in? Sa'id ibnu al-Musayyib tadi sudah saya sebutkan. Fasa muda fikih dan pertumbuhannya di masa atau di era sahabat dan pembesar tabi'in. Titik itu atau koma di buku itu. Dan fase ini berlangsung sampai akhir abad yang pertama. Berarti tahun 100. Berarti ini dimulai setelah Rasulullah wafat sampai selesailah abad pertama. Di era sahabat ini, ya, fase fikih yang kedua. Nanti akan kita bahas bagaimana sebetulnya fase ini berkembang. Yang ketiga ada pembahasannya, ya. Tenang aja. Fase yang ketiga berdasarkan yang 4 ini, daurul kuhulati wan nadij wal kamal. Fase kematangan dan kesempurnaan, atau fase dewasa, kematangan, kesempurnaan. Wa qad intaha fi muntasafil qarnir rabi' al-hijri. Fase ini selesai di pertengahan abad yang keempat. Tahun berapa? Pertengahan abad keempat. Tahun berapa berarti? 350 tahun. Wa fihi kana tadwin wa dhuhur a'immah mujtahidin. Di fase inilah muncul pembukuan fikih dan munculnya imam-imam mazhab. Kalau kita tanya misalnya, berarti Ustaz, kapan muncul yang ini? Yang ini Abu Hanifah, Malik di fase ketiga. Di fase yang keempat, daurus syaikhukhah wal haram, wa huwa ma ba'da muntasafil qarnir rabi' ila al-an. Fase tua, ya. Masanya setelah pertengahan abad keempat sampai sekarang, sampai era kita ini. Inilah fase keempat. Wa huwa ahd taqlidi wat tabaiyah wa quflu babil ijtihad. Fase inilah masa taklid dan mengikuti mazhab dan ditutupnya pintu berijtihad. Artinya apa ini? Diajak kita bertaklid. Udah yang sudah ada itu aja diikuti, nggak usah lagi buat baru gitu. Ya. Baik, itulah yang ada di sini di fase yang keempat ini. Baik, pertanyaan kita adalah apa titik persamaan antara pembagian menjadi 3 dengan pembagian menjadi 4? Apa? Apa itu? Masa pertumbuhan fikih. Oke. Maksudnya di sini dari kalau kita lihat fase yang dibagi menjadi 3, kemudian ada yang membagi menjadi 4, ya. Nah, mana di situ titik persamaannya? Coba lihat fase yang ketiga dan fase yang keempat di akhir. Yang membagi menjadi 3, lihat di fase ketiga, dan yang membagi menjadi 4 ada di fase keempat. Apa yang ada di situ? Era taklid. Jadi era jumhur taklid, bagian membagi menjadi 3 itu di fase terakhir dibuatnya. Memang ini di fase terakhir juga, hanya saja dipecah di
dua era sebelumnya. Ya. Nah, mulai dibuatnya di tahun 350 Hijriah sampai era kita. Ya. Cuma yang membagi menjadi 3 tidak disebutkan masa-masanya, hanya saja dikatakan era sahabat dan Rasulullah, kemudian era munculnya mazhab, kemudian setelah itu era taklid. Itu yang membagi menjadi 3. Yang menjadi bagi 4 dipecah lagi, ada era Rasulullah, ada era sahabat, kemudian era munculnya mazhab, baru era taklid. Tahu nggak ini? Yang membagi menjadi 4 dibuatnya pertama era Rasulullah, baru era sahabat, ya, dan juga ada tabi'in, ya. Kemudian era munculnya imam-imam mazhab. Kemudian yang terakhir era di mana sudah taklid di situ. Ya. Baik. Kita sampai jam berapa? Iya, sampai jam berapa? Mana apanya sih? Sebelum 45. 10 lewat 5. 10 lewat 5. Berarti ini terus nanti 10 sampai 10.05 baru istirahat. Kemudian kita masuk ke waman qassamaha. Halaman 47. Waman qassama, coba kalian sekali baca biar jangan ngantuk. Nah, ikra'i. Ra'a, dual wal ahdas, bil alam. Baik, saya artikan. Dan yang membagi perkembangan fikih menjadi 6, dan yang membagi fikih menjadi 6 yang menjadi titik perhatiannya adalah peristiwa perpolitikan. Peristiwa perpolitikan dan era pemerintahan yang dilalui dunia Islam, hal inilah yang memberikan pengaruh kepada fikih. Baik. Jadi sebelum kita masuk, berarti yang era 6 ini yang membagi menjadi 6, yang diperhatikannya adalah perkembangan dunia Islam, munculnya khilafah, munculnya dinasti Umayyah, munculnya dinasti Abbasiyah, itu yang diperhatikan. Peristiwa pergolakan politik, berdasar itulah dia menyusun perkembangan fikih ini. Paham? Ya. Kalau yang 2 di atas dia enggak mempedulikan ke arah sana. Yang membagi menjadi 3 dan yang membagi menjadi 4, dia tidak melihat ke arah pergolakan perpolitikan, enggak, atau perkembangan alam Islam, enggak. Beda yang fase yang ke-6 ini. Fase yang membagi yang membaginya menjadi 6, mereka sangat memperhatikan perubahan-perubahan dan juga era-era pemerintahan dan juga peristiwa-peristiwa dalam perpolitikan, ya. Baik, ad-daurul awal anti. Intiqalihi
11 Hijriah. Baik, ya bidat asyur. Fase yang pertama bagi yang membagi menjadi 6, masa pensyariatan di zaman Nabi. Masa pensyariatan di zaman Nabi. Yaitu dari diutusnya beliau sampai wafatnya beliau di tahun 11 Hijriah. Fase ini berlangsung selama 22 tahun dan beberapa bulan, atau buatlah 23 tahun. 13 tahun wahyu di Mekah, 10 tahun di Madinah, kurang lebih. Jadi yang membagi menjadi 6, pertama dia buat dulu di era Rasulullah, sama dengan berarti di fase yang membagi menjadi fase 4. Yang 4 kan pertama dibuatnya era Rasulullah. Fase yang 6 ini juga dibuatnya di era Rasulullah, itu yang pertama dulu, selesai. Kenapa dibuatnya ini, bedakan ini? Dia ingin menyelesaikan dulu pondasi fikih. Pondasi fikih itu selesai setelah wafatnya Rasulullah, karena nggak akan ada lagi turun wahyu. Berarti pertama di era munculnya pondasi fikih itu sendiri, dalil-dalil fikih itu sendiri, dan ini sempurna setelah Rasulullah wafat. Baik, paham ini? Baik, yang kedua. Nah, yang kedua, Rashidah min sanad ihda asyrata Baik. Fase yang kedua, fikih di masa khilafah Rashidah. Berarti enggak seluruh sahabat, enggak atas nama sahabatnya, hanya dipilih khilafah Rashidah. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan ini mulai dari tahun setelah Rasulullah wafat sampai tahun 40 Hijriah, karena khilafah Rashidah 30 tahun. Khilafah Rashidah 30 tahun. Udah berapa tugas kalian? 2. Tugas yang ketiga, sebutkan dalil, cari dalil yang mengatakan khilafatun nubuwah 30 tahun. Benar nggak ini? 40 kurang 11 kan 29 ya? Betul? Ya kurang lebih 30 lah ya. Nah, cari dalilnya. Cari dalil yang menetapkan bahwasanya khilafah nubuwah. Nah, siapa? Kenapa? Cari dalil yang menetapkan khilafah nubuwah selama 30 tahun. Itu nanti poin tambahan bagi kalian ya. Cari pustaka ini. Udah? Teksnya ya, lengkap teksnya berbahasa Arab, jangan artinya saja, dan siapa yang meriwayatkannya. Nah, baik. Di fase yang ketiga dia hanya menetapkan di era, di fase yang kedua dia hanya tetap di ketiga ini di era Khilafah Rasyidin. Yang kedua ya, itu selama 30 tahun. Nanti kita bahas, karena ini akan menjadi yang akan kita bahas yang ini. Fase yang ketiga itu fase yang ketiga.
ila awail lil hijrah wa yastamilu hadha ad-dawr wa kibar tabi'in. Nah, fase yang ketiga fikih setelah masa Khulafa Rasyidun sampai awal abad kedua Hijrah. Awal abad kedua Hijrah ini tahun berapa ini? Ada yang tahu? Kenapa nggak tahu? Coba hitung. Satu abad berapa tahun? Awal abad tahun kedua berapa? Awal abad kedua tahun berapa? 200, itu abad 2. Awalnya 101, 102, itu awalnya 110 masih awal namanya. Berarti di sini adalah setelah mulai dari tahun 41 Hijriah, setelah selesai era Khulafaur Rasyidun sampai awal abad kedua. Ini adalah fase yang ketiga. Masuklah di dalamnya itu tabi'in kecil dan pembesar sahabat, karena ini yang bertemu. Meskipun pembesar sahabat ada yang bertemu dengan sahabat besar, pembesar tabi'in ada bertemu dengan sahabat besar, seperti Sa'id bin Musayyib bertemu dengan Umar bin Khattab. Fase yang keempat, Naam, Sarah, Zahra. Wayashmalu. Nah, di fase yang keempat ini fikih di awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Berarti ketemu dengan fase keempat ini bertemu di fase ketiga yang membagi menjadi empat. Fase ketiga yang membagi menjadi empat itu bertemu di fase keempat di sini. Ya, di era inilah munculnya para imam mazhab dan imam mujtahid. Di fase yang keempat, di fase keempat lah muncul ini. Di fase keempat lah munculnya imam-imam mazhab. Biar kita tahu Imam Syafi'i, oh ya, kapan mereka muncul ini ya? Oh, di fase yang keempat, menurut yang membagi 6. Yaitu fungsinya, artinya adalah talibat. Tatkala kita mempelajari fikih, tentu kita harus mempelajari sejarah fikih. Bagaimana fikih itu muncul? Kemudian fase yang kelima setelah si Zahra, samping si Zahra, nah nanti min muntasifi setelah huruf min, setelah huruf jar majrur kasrah, bukan kurona, qarni, muntasafil qarni rabi'. Hijri, sukuti Baghdad, Tatar, sana Situmi'ah khamsin, teruskan lanjut. Wayash malu taklid. Nah, di fase yang kelima ini adalah fikih mulai dari pertengahan abad keempat, berarti 350 Hijriah, sampai jatuhnya Baghdad di tangan bangsa Mongol, Tatar. Bangsa Mongol tahun 656.
Mongol menyerang Baghdad dan runtuhlah dinasti Abbasiyah tahun 656. Ya, makanya tadi dikatakan fase ini beliau itu melihat perkembangan situasi perpolitikan, berdasarkan itulah dibuatnya fikih. Nah, di masa inilah era taklid itu, era jumud statis itu di masa ini. Maksudnya apa? Kalau yang pertama yang membagi tiga itu di fase yang ketiga, di fase ketiga kan? Yang membagi menjadi 4 itu di fase yang keempat. Sedangkan yang membagi menjadi 6 di fase yang kelima. Titik pertemuannya itu adalah era taklidnya itu tetap ada, cuma masanya beda. Di ujung senantiasa yang membagi menjadi 3 ataupun menjadi bagi 4, namun yang membagi menjadi 6 itu letakkannya di fase yang kelima. Maksudnya taklid, jumud, kitab fikih sudah dibukukan, semua mencukupkan dengan apa yang ada di fikih. A kata fikih A dibuat, B kata fikih B tanpa diperhatikan. Oleh karena itu, tatkala misalnya di dalam mazhab Syafi'i, ma terbagi 3, air terbagi 3. Yang pertama, air musammas, air yang dikena matahari, ma'ul mutlaq, air mutlaq, ma'ul mutanajjis, ma'ul musta'mal, air yang telah digunakan. Dan sampai sekarang itu diikuti terus tanpa diteliti apakah ini bisa pembagian seperti ini benar apa tidak. Artinya adalah era pelayanan fikih yang mencukupkan dengan apa yang di fikih tersebut dan tidak mau keluar dari fikih. Itu era taklid ini adalah era di mana apabila seseorang menyandarkan diri kepada fikih, dia tidak mau keluar dari fikih tersebut. Pokoknya mazhab Syafi'i sudah selesai. Tanpa meneliti kembali dalilnya betul apa tidak. Itu maksudnya era jumud ini, era taklid ini. Wadih? Siapa yang di pintu? Nah, salam. La Zahra anifan ma'aman? Liani man fi bad anifan? La yujad? La ahad yukallimuki? Baik. Wadih? Walih wala la? Jelas ini enggak? Ya. Apa dimaksud dengan era taklid? Era di mana tidak mau keluar dari fikih tersebut. Itu saja diikuti terus. Kalau doa kunutlah diikuti itu. Itulah mazhab. Enggak dipelajari ini kunutnya benar enggak dalilnya. Ya. Pembagian air diikuti terus dan diterapkan. Pokoknya kalau tidak 2 kullah misalnya tidak boleh bersuci darinya. Misalnya ya ini misal aja. Atau misalnya air musammas makruh, air yang sudah terkena matahari sifatnya kurang disukai bersuci dengannya misalnya. Ya, tanpa meneliti dalilnya benar apa tidak. Ini namanya era taklid. Era di mana agama itu dianggap dia sebagai mazhab itu dianggap sebagai agama. Era munculnya fanatik mazhab ini dia. Di fase ketiga untuk yang membagi 3, di fase keempat untuk yang membagi 4, dan di fase kelima yang membagi menjadi 6. Ya, yang terakhir Aisyah. Sukuti. Waktina. Fase yang keenam, fikih, perkembangan fikih setelah jatuhnya Baghdad di tangan Mongolia sampai hari saat ini. Berarti kita ini menurut yang membagi menjadi 6, kita berada di fase yang ke-6. Menurut yang membagi menjadi 3, kita berada di fase ketiga. Betul nggak? Menurut yang membagi menjadi 4, kita berada di fase keempat. Pertanyaan saya, coba lihat di fase-fase terakhirnya. Semua menunjukkan sampai hari ini, ya. Kemudian di fase keempat juga sampai saat sekarang ini. Baik. Kira-kira dari yang 3 model ini, yang membagi menjadi 3, yang membagi menjadi 4, dan yang membagi menjadi 6. Sudah? Kemudian kita pun masuk di era tersebut. Yang membagi menjadi 3, kita masuk di era yang ketiga. Yang membagi menjadi 4, kita masuk ke era yang keempat.
yang membagi menjadi 6, kita berada di era yang ke-6. Betul? Sekarang kalian lihat ke zaman kita. Pada fakta, kita bicara fakta, analisa di zaman kita, kira-kira yang paling sesuai dari pembagian-pembagian ini nomor berapa? Yang sesuai dengan keadaan kita sekarang ini. Yallah. Yang keempat? Yang keempat, baik. Yang lain? Alasannya kenapa yang keempat? Karena itu dia rasanya pada abad yang keempat sama sampai sekarang ini terus. Berarti yang membagi menjadi 4 ya? Yang membagi menjadi 4, kita berada di fase keempat. Alasannya apa? Iyalah, kemudian ini adalah di era taklid kan begitu. Era kemudian ditutupnya pintu ijtihad. Berarti dalam analisisnya ini zaman kita ini adalah zaman taklid dan zaman yang tidak boleh berijtihad. Ya kan? Kira-kira begitulah yang kalau kalian pilih yang membagi menjadi 4, betul? Baik. Pendapat yang lain? Ini namanya analisis masalah. Yang mana kira-kira yang paling sesuai gitu pembagian mereka ini. Kalau kita lihat fakta di lapangan. Tadi udah kalian punya 4. Tapi tatkala kita memilih 4 harus ada pertanggungjawaban. Oke, udah kalian sampaikan. Berarti kesimpulan kalian, era kita sekarang era taklid, mengikuti apa yang sudah ada. Kemudian ditutup pintu ijtihad, kita tidak boleh berijtihad, menerima apa yang sudah ada dari dahulu. Betul kan? Baik. Yang lain? Ini fungsinya apa ini? Untuk Zoom. Kok nggak ada keluar suaranya? Suara ke dalam? Iya, maksudnya kita pesan orang yang ngomong. Oh, mereka nanya. Nggak ada yang itu saya lihat yang yang mengikuti kajian. Yang mengikuti sini biasanya muncul ya, kan tampil dia kan? Tidak ada. Barangkali kan ini cocok itu apa? Itu apa cocok hari ini? Tidur. Ustaz, sedikit aja saya tidur tadi Ustaz. Iya hari ini. Ya Allah. Ini pendapat kita belajar diskusi. Ini kalian mengatakan kita ini Ustaz cocoknya kalau menurut kami itu yang membagi menjadi 4. Alasannya apa? Begini. Oke. Yang lain? Ya, silakan. Fase ketiga cocok nggak? Cocok. Oke, saya berikan gambaran begini. Perhatikan. Tahu manhaj salaf? Kajian sunnah tahu? Pernah dengar kajian Ustaz? Nggak pernah. Di YouTube? Atau yang pernah saya share? Udah? Baik. Atau para asatizah dan lain sebagainya. Kemudian kalian mempelajari apa? Usul fikih. Apa fungsi belajar usul fikih? Agar seseorang itu bisa mengeluarkan hukum berdasarkan dalil-dalilnya secara benar. Makanya itu orang belajar usul fikih. Kalau seandainya kita ini era taklid doang, udah cukup, nggak usah kita belajar itu, tinggal lihat aja di buku apa kata mereka udah. Satu, bukankah di era sekarang kita semua menyeru kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Di kita ada namanya kitab fikih Sunnah, ada sahih fikih Sunnah. Kemudian para ulama kembali meneliti dalil-dalil. Jika dia dhaif maka ditinggalkan. Kira-kira apa maksudnya ini? Menunjukkan sekarang era di mana pintu taklid itu dikoyak dia. Ya. Artinya adalah kita tidak taklid kecuali kepada Rasulullah.
Sedangkan di kitab ini kepada siapa taklidnya? Kepada siapa taklid di sini? Kepada siapa taklid di sini ya Zahra? Kepada siapa? Berpikirlah kalian. Ayo. Kepada siapa kita di sini taklid? Tatkala katakan era jumud, era statis, nggak berkembang lagi, berarti era taklid. Kepada siapa taklid? Kepada siapa? Hah? Kepada dalil. Yang lain. Nah, Mas Muki. Mas Muki. Kepada siapa taklid kita di sini diajak? Fil khalaf Mas Muki. Zuhra. Kepada siapa kita taklid itu? Coba perhatikan urutannya. Urutannya dikatakan begini. Perkembangan muncul, fikih, kemudian berkembang dia, muncul ulama mazhab, kemudian taklid. Ya kan? Muncul ulama mazhab, kemudian taklid. Sama siapa kita taklid di sini? Sama siapa? Berdasarkan urutan-urutan ini semua muncul taklid. Sama siapa taklidnya? Sama mazhab. Fanatik buta sama mazhab, berarti sama ulama mazhab. Bukan berarti ulama mazhab itu memerintahkan taklid, enggak. Di belakangan diperintahkan untuk mengikuti mazhab. Salah? Enggak salah. Cuma caranya yang salah. Sudah? Nah, untuk yang membagi menjadi 3 dan yang membagi menjadi 4, dikatakan era kita ini adalah era taklid, era yang diperintahkan mengikuti mazhab. Betul? Pada faktanya, bukankah sekarang ada era di mana kita kembali kepada Al-Quran, meneliti kembali dalil-dalil, kita khusus tinggalkan. Oleh karena itu, tatkala dilihat bahwasanya doa doa kunut dilihat dalilnya lemah ditinggalkan, betul? Berarti kita keluar dari mazhab Syafi'i, iya kan? Taklid namanya itu. Taklid namanya itu. Kalau kita taklid, kita ikuti mazhab. Kita keluar, kenapa keluar? Ada dalil berdasarkan bukti-bukti valid dari ilmiah, para ulama meneliti. Benar? Iya kan? Tatkala misalnya dibagi air menjadi 3. Tatkala dibuat juga bahwasanya air kalau dia enggak sampai 2 kullah tidak boleh bersuci darinya. Misalnya. Kemudian di kemudian hari bahwasanya al-aslu fil ma' at-tahur dibuat kaidah. Asal dari air itu adalah suci sampai jelas ya dia najis dengan cara mengetahui 3 sifatnya, ya kan? Dari baunya, dari rasa, satu lagi apa? Warna. Betul? Akhirnya kita berwudu pakai apa? Kalian berwudu pakai apa sih? Air apa? Gimana caranya? Kalau nggak ada pet itu pakai gayung kan? Apakah 1, 2, 3? Yang belakang mau wudu udah habis airnya kalian buat. Atau kita ambil ember, kan begitu kan? Akhirnya pernah kalian lihat pakai botol aqua kecil, gelas yang gopean itu, berwudu selesai dia. Pernah kalian lihat? Hah? Kayaknya pernah Ustaz share. Atau pernah kalian lihat ada ulama di Mesir dipraktekkannya cara berwudu dengan 1 botol aqua dan masih ada sisanya. Aqua kecil ya, aqua gopean itu. Coba orang sekarang ini 1, 2, untuk airnya pun kepalanya disiramkan. Datang yang belakang, nah airnya habis. 2 kullah nggak cukup lagi nih. Bikin tayamum dia. Ini era apakah seperti itu? Kalau kita pakai ciduk, gayung, menurut mazhab ini enggak sah. Kenapa? Airnya udah dipakai, iya kan? Masukkan tangan, padahal kan cukup dibersihkan dulu tangan kita, udah suci. Atau nah gitu kan, baru terusnya cukup. Tapi kalau menurut sebagian mazhab ini tidak sah. Kenapa? Airnya dipakai berulang-ulang. Iya kan? Udah keciduk, nggak sah. Keciduk ya. Udah, berarti di era kita sekarang faktanya
kembali meneliti dalil-dalil dalam hadis yang dalam fikih mazhab yang sesuai dengan sunnah diamalkan, yang tidak ditinggal. Paham? Berarti kita cocoknya di era yang mana ini? Menurut penelitian yang 3 penelitian ini, yang mana yang kita pakai? Yang membagi 3 kah? Yang membagi 4 kah? Atau yang membagi 6? Ya, yalla. Yang membagi 4, yang terakhir apa? Taklid. Yang membagi 3 yang terakhir apa? Yang membagi 6? Yang keberapa taklid? Yang kelima kan? Yang keenam? Setelah itu era sekarang, di mana era sekarang ini pintu ijtihad dibuka. Ya kan, orang berijtihad kan, makanya ada kitab Sahih Fikih Sunnah, ada kitab Fikih Sunnah, bahkan buku yang kalian pelajari juga adalah sesuai dengan dalil-dalilnya kan sunnah. Berarti kitab yang cocok, yang sesuai, yang lebih dekat kebenaran menurut penelitian yang ada ini, dengan membagi fikih menjadi 6. Ini yang akan kita bahas. Karena era taklid kita sudah tinggalkan. Kalau hanya yang membagi 3 atau membagi 4, berarti sampai sekarang ini dimasukkannya masih era taklid. Pada faktanya enggak lagi. Udah dibuka pintu ijtihad. Diteliti dalil-dalil. Itu boleh enggak? Boleh. Kalau kita mengatakan harus taklid, berarti kita ini enggak mampu lagi mempelajari agama ini, sehingga harus kita ikuti orang yang dahulu. Berarti ini adalah sebuah kesalahan, seakan-akan Al-Quran dan Sunnah hanya dipahami oleh generasi dahulu, adapun kita sekarang ini bodoh semua, nggak bisa ngerti, iya kan? Pada faktanya enggak. Waduh, inilah berarti kita yang akan kita bahas di buku ini. Oleh karena itu di sini dikatakan waqad athara taqsimal fikhi. Siapa yang baca kira-kira ini? Siapa? Udah semua udah. Ini pasti belakang dan terakhir. Ini udah juga? Belum. Nah, yang paling terakhir, paragraf terakhir, waqad atharat taqsim. Waqad athartu. Waqad athartu. Taqsima. Fikhi. Basit. Nah, artinya adalah penulis ini mengatakan dari ketiga pembagian ini saya pilih yang membagi fikih itu menjadi 6 fase dengan sedikit perubahan, itu maksudnya. Jadi penulis ini di buku ini, berarti yang di buku ini akan kita pelajari adalah berdasarkan pembagian perkembangan fikih menjadi 6, hanya saja nanti dimodifikasi sedikit oleh si penulis. Lanjutkan, Istamir. Bimuddad daur. Bani Umayyah. Sana. Mi'ah isnatan wa salasin hijriyah. Nah, la ila awail qarni tsani. Baik, titik. Perhatikan. Ini penting. Coba dipahami. Dia mengatakan begini. Perubahan ini dia mengatakan, penulis mengatakan, siapa penulisnya? Dr. Nasir Al-Aqil. Dia mengatakan begini. Saya memilih dari pembagian ini yang membagi menjadi 6. Hanya saja saya robah sedikit. Ya, di sini yang saya robah itu adalah dengan memanjangkan fase yang ketiga sehingga masuklah seluruh masa Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah, sehingga ukurannya sampai 132, sampai kepada 132
bukan hanya sampai awal abad kedua. Coba lihat fase yang ketiga, Daur Salis. Fikih setelah masa Khulafaur Rasyidun sampai awal abad kedua, betul? Iya kan? Iya kan di sini? Nah, di sini yang dirobahnya. Dirobahnya di sini berarti sampai, berarti kalian tambah di situ. Sampai ila, sampai ketemu ila. Al-fiqhu ba'da ahdil khulafair rasyidin ila. Udah? Tulis di atasnya ila sanah 132. Mi'ah isnatan wa salasin. Tahu? Paham gak ini? Paham? Ini nih, al-fiqhu ba'da ahdil khulafair rasyidun ila. Ila, kan ini yang dirubah penulis. Ilahnya dari ilahnya yang mana? Ambil yang di sini. Ila 132. Ila 132. Kenapa? Supaya masuk semuanya dinasti Bani Umayyah. Baru nanti dari dinasti Bani Umayyah sampai dengan gugurnya Baghdad. Alasannya apa? Karena fase masa dinasti Bani Umayyah beda dengan nanti dinasti Bani Abbasiyah. Setelah Umayyah apa yang hadir? Abbasiyah, begitu. Jadi dia melihat pergolakan perpolitikan di masa dinasti Umayyah itu memberikan dampak terhadap fikih, dibuatkan masa tersendiri, baru dimulai dari itu nanti sampai fase jatuhnya Baghdad. Itu Baghdad itu adalah ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah. Jelas? Nah, baik. Kam baqiya min az-zaman. Nah, aina ya hada? Wadih? Jelas ya? Jadi yang akan kita bahas berikutnya adalah pembagian perkembangan fikih itu menjadi 6. Hanya saja yang sedikit dimodifikasi di fase yang ketiga, di mana fase yang ketiga itu di buku ini dibuatnya sampai awal abad kedua, tetapi dibuat kita jadikan sampai tahun 130 Hijriah agar di dalamnya masuklah dinasti Bani Umayyah. Ya, dinasti Bani Umayyah. Baik. Nah, sampai sini nanti ujian kita di mid ya. Oke. Sekarang kita masuk ke halaman 49. Tapi tenang aja, nanti insyaallah ini akan bisa ringkas ya, bisa ringkas. Hah? Dari awal lah. Termasuk apa yang kemarin Ustadz di awal-awal tuliskan itu bagan-bagan ya, untuk mempermudah kalian. Mulai halaman 23 ya, aparti syariat, perbedaan keistimewaan syariat ya. Kemudian kita pernah membahas jenis-jenis pernikahan di masa jahiliyah sebagai contoh. Kemudian kenapa kita membutuhkan, kenapa manusia itu membutuhkan kepada syariat Islam, itu harus kalian jelaskan ya, harus dipahami ya. Kemudian nanti juga berkaitan tentang masalah perkembangan fikih ini, apakah pondasi fikih telah sempurna atau belum. Kalau kalian belum, berikan alasan. Kalau sudah, berikan juga alasannya. Apa pondasi fikih? Apa pondasi fikih? Al-Quran Sunnah ya. Apakah dia nanti itu sudah sempurna atau belum? Sehingga tatkala kita berbicara tentang perkembangan fikih Islam, apakah yang dimaksud di situ adalah dalil yang berkembang atau permasalahan yang berkembang? Ya, itu dijelaskan. Ya, kalau kita meyakini dalilnya Ustaz, berarti kita berbuat bid'ah, hadis palsu, karena wahyu tidak akan turun kembali setelah Rasulullah wafat. Ya, itu harus dipahami. Ya, ada 5 pertanyaan dari halaman 23 sampai halaman 48 ya. Yang jelas poin-poin yang Ustadz jelaskan yang kita bahas itu yang kalian, karena ada juga yang kita nggak bahas. Ada hal-hal yang kita tinggalkan gitu. Yang kita tinggalkan, itu nggak akan keluar dalam ulangan. Dan itu pun sifatnya sebetulnya untuk meluaskan wawasan saja, yang kurang memiliki kaitan tentang tarikh fikih Islam ini ya. Hanya sebuah pendekatan wawasan ya. Ada pertanyaan?
5 menit lagi. Sekitar ini dari yang dahulu. Coba cek, coba lihat, ulangi. Baik dari bagian kalian itu, halaman 23. Buka semua halaman 23. Halaman 23 dibuka, 23. Yallah. Halaman 23. Jelas? Paham di situ? Enggak ada yang jelas semua? Hah? Termasuk kertas yang kemarin saya bagikan. Tidak ada sih. Kalian nggak ada? Masa nggak ada? Kalau kami kan itu sama sekali masih Di sini siapa yang dapat? nggak ada semua, kalau semua nggak dapat. Oh, kalian dari nggak itu ya? Yang mendapat malah yang di sana ada yang dapat? Nggak ada juga, karena semua asrama. Coba nanti saya lihat ya filenya, ya. Biar nanti diprintkan nanti berapa jumlah kalian? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8, ya. Ya jelas, kita sudah jelaskan ya. Halaman 23, kemudian 24, 25, 26. Kemudian kita masuk ke halaman 27, 28, 29. Kemudian masuk kita halaman 30, 31, 32. Kemudian setelah itu kita tinggalkan ini, barulah kita masuk ke halaman 40. Halaman 40. 41. Kullu hadha min ajli insan wa illa fallahu ta'ala ghaniyun an khalqih. Itu terakhir. 41. Kemudian masuklah kita ke halaman 45. Yang barusan kita bahas, masuklah 45, 46, 47 dan 48. Banyak yang dilompati kan? Ya fokuskan saja yang kita bahas, yang dilompati kok. Itu hanya untuk wawasan saja. Prakteknya itu soalnya ada 5, 4 untuk nilai UTS, 1 dari itu nanti itu nilai praktek saya buat. Oleh karena soalnya juga soal penalaran, itu nanti soal yang ke-5 kayak kalau saya nggak salah ke-5. Ya, nggak boleh kalian jawab betul, ya, naam, la, nggak boleh. Kalian harus sebutkan alasan. Ya, hal kada wa kada wa kada, naam. La, oh salah, nggak dapat nilai praktek. Sebutkan dia, berikan alasannya. Nah, berikan alasannya. Boleh pakai bahasa Indonesia. Yang ke-5. Oh iya, 1 sampai 4 bahasa Arab. Kalian hafal itu. Yang ke-5-nya karena dia penalaran, ya, ide-ide segala macam, maka Ustaz masih berikan kesempatan menulis dengan bahasa. Tuangkan apa yang kalian pahami dari apa yang Ustaz jelaskan di sini. Hah? Berapa? Udah selesai. Hah? Udah kalian lihat. Pokoknya yang dari saya sebutkan tadi itu nggak keluar dari ini tadi. Ya, yang kita lompati nggak akan ada soal dari situ. Maka caranya dicicil dari sekarang. Apa yang kalian baca dari sekian pelajaran yang kalian pelajari, cicil dia. Hari ini saya belajar ini, besok ini, gitu. Ya. Nah, wadah. Taib naqif ila huna. Intahal waqt. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.